Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Octavia dengan NIM 2014070046 dari kelas PGMIB pada semester 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasyakil laili wal qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qul rabbi adkhilni madkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita akan mengartikan kata per kata. Pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimi artinya dirikanlah, as-sholata salat, liduluki dari tergelincir, asyamsi matahari, ila sampai, wasaki gelap, al-lail malam, wa qur'ana dan bacaan, al-fajri fajar, inna qur'ana sesungguhnya bacaan, al-fajri adalah fajar, kana mashhuda adalah disaksikan. Jadi terjemahan dari ayat Al-Isra ayat 78 ini adalah dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Maksud disaksikan di sini adalah dilihat oleh para malaikat-malaikat. Kemudian, apa tafsirannya surat Al-Isra ayat 78 ini? Tafsirannya adalah yang dimaksud dari ayat tersebut, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Artinya, sejak dari matahari tergelincir itu sampai gelap malam, hingga kegelapan malam tiba. Yang dimaksudnya adalah sholat zuhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Dan bacaan di waktu fajar. Bacaan di waktu fajar itu yaitu adalah sholat subuh. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar atau sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat yang berjaga pada malam hari dan malaikat-malaikat yang berjaga pada siang hari. Kemudian kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, yaitu Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mina dan dari atau sebagian, al-lail malam, wa minal laili dan dari sebagian malam, fatahajjad bersolat tahajudlah kamu, bihi dengannya malam, nafilatan salat sunat, laka bagimu, asa mudah-mudahan, an yab'atsaka akan membangkitkan atau mengangkat kamu, rabbuka Tuhanmu, maqama tempat, mahmuda terpuji. Jadi terjemahannya pada Al-Isra ayat 79 ini, pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kemudian apa tafsirannya pada Al-Isra ayat 79 ini? Adalah, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu
Sholatlah kamu dengan membacanya, yakni Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Jadi tahajud dan membaca Al-Quran di malam hari tersebut adalah sebagai tempat ibadah tambahan bagi kita, sebagai amal fardu tambahan secara khusus bukan bagi umatmu, atau sebagai tambahan di samping salat-salat fardu. Nah, mudah-mudahan mengangkat atau kedudukan kamu itu oleh Tuhan diangkat derajatnya di akhirat kelak pada tempat yang terpuji, di mana semua orang yang terdahulu hingga orang yang kemudian memujimu karena kamu menduduki tempat tersebut, yaitu kedudukan memberi syafaat pada hari diputuskannya segala perkara. Ayat berikut diturunkan sewaktu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hijrah. Kemudian Al-Isra ayat 80 arti perkatanya, Waqul, dan katakanlah, Rabbi, ya Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala, tempat masuk, sidiki, benar, wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, mukharaja, tempat keluar, sidiki, benar, waja'al, dan jadikanlah li, bagiku, min, dari, ladunka, sisimu, sultana, kekuasaan, nasira, penolong. Kemudian terjemahan lengkapnya, katakanlah Nabi Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku di sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Kemudian, apa tafsirnya Al-Isra ayat 80 ini? Dan katakanlah, ya Robku, masukkanlah aku ke Madinah dengan cara yang baik, yakni dengan cara memasukkan yang disukai, di mana aku tidak melihat sewaktu masuk hal-hal yang tidak aku sukai. Dan keluarkanlah aku dari Mekah dengan cara yang baik, dengan cara mengeluarkan yang membuat hatiku tidak berpaling, dengan cara mengeluarkan yang membuat hatiku tidak berpaling lagi kepadanya. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong, kekuatan yang dapat membantuku untuk dapat mengalahkan musuh-musuhmu. Nah, setelah kita mengetahui arti perkatanya, terjemahannya, tafsirannya, maka perlu kita ketahui apa kandungan dari isi masing-masing ayat tersebut. Yang pertama, Al-Isra ayat 78. Kandungan ayat 78 ini menjelaskan tentang kewajiban seseorang untuk sholat 5 waktu sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, mulai dari tergelincirnya matahari sampai larut malam dan subuh. Ayat ini juga menjelaskan bahwa malaikat menyaksikan kita sholat subuh. Kemudian kita masuk kepada kandungan ayat 79. Allah menganjurkan kita untuk melakukan ibadah tahajud pada waktu tengah malam. Hukum ibadah tahajud adalah sunnah yang berfungsi sebagai suatu ibadah tambahan. Kemudian kandungan dari ayat terakhir yaitu ayat 80. Di dalamnya terkandung perintah agar Nabi memohon kepada Allah agar memasuki kota Madinah dengan cara yang benar dan keluar dari kota Mekah dengan cara yang benar pula.
Ada juga yang menafsirkan agar kita memasuki kubur dengan baik dan keluar darinya pada hari berbangkit dengan baik pula. Sekian penjelasan saya mengenai tafsiran surat Al-Isra ayat 78, 79, dan 80. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.